Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Oke, ini adalah pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah metodologi penelitian. Baik, pada minggu yang ketiga ini kita akan sama-sama membahas tentang etika penelitian sebagai suatu prinsip dan juga praktiknya seperti apa. Jadi apabila kita memahami suatu etika penelitian, apabila kita seorang peneliti akan melakukan penelitian, kita harus memahami terkait dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan moral yang harus dipatuhi oleh peneliti. Jadi prinsip-prinsip ini nanti akan digunakan oleh seorang peneliti untuk melakukan proses penelitian dari mulai menyusun latar belakang masalah sampai kepada akhirnya menyimpulkan dan mempublikasikan. Oke, kita bahas pertama kali yaitu tentang apa itu etika penelitian. Etika penelitian itu bisa kita katakan sebagai suatu sikap atau mental ya, dimulai dari seorang peneliti itu harus memiliki kejujuran. Jadi pelaporan data atau temuan-temuan itu memang harus dilakukan dengan jujur dan akurat. Jadi sampaikan data-data memang real dan juga sesuai dengan apa adanya, ya, jadi tidak dimanipulasi. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan. Jadi pastikan untuk mendapatkan berbagai macam subjek penelitian dari data yang didapatkan itu harus dijaga dengan ketat. Jadi jangan sampai datanya itu data-data pribadi khususnya itu menjadi jadi publikasi umum begitu ya. Jadi memang harus kita adakan yang namanya perlindungan terhadap privasi seseorang. Kemudian ada integritas data. Jadi pastikan bahwa datanya tidak dimanipulasi ya ataupun rusak dalam bentuk apapun. Jadi memang datanya itu harus data-data yang memang valid dan juga benar, menjelaskan fakta-fakta yang memang seharusnya atau yang sebenarnya terjadi. Yang keempat yaitu ada penghormatan. Jadi hak intelektual penulis harus dihormati dan diakui. Jadi pada saat kita mengutip dari suatu karya orang lain, itu harus kita cantumkan melalui bibliografi atau daftar pustaka. Karena kita harus menghormati dan juga harus menghargai karya tulis dari orang lain. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip atau etika dalam penelitian yang pertama, publikasi ilmiah. Pastikan bahwa nanti pada saat Anda selesai melakukan penelitian dan melaksanakan publikasi ilmiah, ini harus berintegritas, ya, harus jujur dan juga harus memiliki sesuai dengan kaidah penelitian agar nanti pada saat publikasi kita memberikan suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang valid begitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu analisis data. Jadi dalam analisis data untuk selalu jujur ya, tidak dimanipulasi yang tadi saya sebutkan dalam mengolah data. Jadi sampaikan data apa adanya walaupun mungkin datanya itu memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi tolong sampaikan apa adanya, harus jujur. Dan yang ketiga, dalam pengambilan data, pastikan bahwa kita tetap melindungi dari subjek penelitian. Jadi tetap harus subjektif dan juga harus menjaga data-data penting dari seorang subjek penelitian atau responden kita. Nah, ada beberapa hal yang memang kita bisa gunakan untuk bisa menerapkan etika publikasi yang baik, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan istilah informed consent. Apa itu? Nah, informed consent ini adalah subjek penelitian harus diberi informasi lengkap tentang tujuan, metode, risiko penelitian. Jadi kita sebelum kita masuk atau kita mendapatkan data dari responden, pastikan bahwa responden itu memahami konsekuensinya, memahami apa yang akan diteliti, bagaimana metodenya, dan risiko-risiko yang terjadi. Misal Anda ingin mengetahui bagaimana peranan orang tua terhadap pendidikan atau pengasuhan anak usia dini. Jadi nanti Anda harus memberikan informed consent terlebih dahulu. Jadi meminta izin terlebih dahulu bahwa kami akan melakukan penelitian ini dengan metode seperti ini dan membutuhkan data dari orang tua sekalian. Jadi ini mohon untuk diperhatikan. Kenapa informed consent ini penting? Karena harus melakukan persetujuan secara tertulis, menjamin bahwa partisipasi bersifat sukarela dan berdasarkan pemahaman. Jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur desakan begitu ya. Jadi harus sukarela, harus memang seorang responden memahami itu dan bersifat partisipatif, jadi bersifat sukarelawan. Adapun nanti mungkin pada akhirnya seorang peneliti bisa memberikan kayak semacam reward ataupun memberikan ucapan terima kasih, yaitu disesuaikan saja. Yang penting intinya adalah seorang responden ataupun subjek penelitian harus memahami tentang penelitiannya yang dilakukan apa. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Guru yang diwawancarai harus menandatangani formulir persetujuan sebelum penelitian dilakukan.
Nah, jadi memang ada semacam isian atau form isian yang harus ditulis oleh seorang responden atau subjek penelitian. Nanti ditandatangani dan juga disetujui seperti itu agar sesuai dengan etika penelitian. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang kerahasiaan dan privasi subjek. Ini juga penting, jadi mohon untuk diperhatikan dalam melakukan penelitian. Kita harus berupaya ya untuk melindungi data dari subjek yang penelitian yang kita ambil. Jadi data-data subjek, data-data penelitian harus dijaga agar tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Jadi mungkin ada beberapa data-data yang memang ini tidak perlu untuk disebarkan, kayak contohnya misalkan data diri, data-data yang memang nanti akan berpotensi untuk orang lain mengambil data itu dan melakukan kejahatan, tolong untuk diperhatikan. Jadi kalau misalkan untuk menjaga data, biasanya seorang peneliti itu akan menginisialkan nama dari responden, jadi tidak menggunakan nama asli. Gitu ya. Jadi ataupun nomor HP ataupun nomor-nomor yang lain, nomor-nomor data diri itu mungkin tidak di-share begitu ya. Jadi mohon untuk lindungi data dari setiap subjek penelitian. Kemudian anonimitas, ini juga penting. Jadi pastikan bahwa subjek harus dilindungi dalam publikasi hasil penelitian. Tadi saya sampaikan bahwa harus bersifat anonim. Jadi kita tidak memberikan data sebenarnya begitu ya. Jadi tinggal di anonim atau mungkin tinggal di istilahkan begitu ya, misalkan namanya siapa, kita jadi singkatan. Itu boleh. Yang penting tetap data yang diberikan dari hasilnya tetap yang sesuai. Tapi kalau untuk masalah privacy subjek itu boleh dirahasiakan. Contohnya misalkan hasil wawancara siswa itu tidak boleh dipublikasikan dengan menyebut nama mereka. Nah, begitu ya. Jadi namanya mungkin bisa digunakan secara inisial. Nah, kemudian berikutnya bahwa kita juga harus upaya untuk menghindari bahaya dan eksploitasi. Jadi pastikan bahwa peneliti itu harus memahami atau mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Contohnya misalkan resiko fisik, psikologis, atau sosial. Karena memang banyak sekali penelitian-penelitian kualitatif yang mungkin bahasanya adalah secara mendalam, ya secara luas dan mendalam. Dia satu subjek atau satu studi kasus. Nah, jadi pastikan bahwa pada saat kita ngambil atau wawancara dengan seseorang itu tidak mempengaruhi rasa psikologis atau rasa aman mereka. Jadi pastikan resiko-resiko itu terlist begitu ya, terperhatikan ya. Jadi agar tidak memunculkan masalah-masalah berikutnya. Mitigasi, apabila memang bisa kita preventif atau mitigasi ya, pencegahan itu harus diambil untuk meminimalkan resiko. Jadi contohnya anak yang memang korban dari bullying gitu ya. Jadi pastikan bahwa anak yang kita teliti atau korban bullying ini justru tidak malah menjadi traumatik gitu ya. Jadi memang harus pastikan anak-anaknya merasa nyaman dan tidak terintimidasi oleh kita. Pastikan tidak mempengaruhi psikologisnya, tidak mempengaruhi emosionalnya begitu ya. Nah, kemudian pastikan juga kita harus melakukan evaluasi berkelanjutan. Jadi seorang peneliti itu harus terus memantau dampak penelitian terhadap subjeknya seperti apa. Ya, jadi harus terus kita pantau. Jadi jangan sampai kita sudah menggunakan subjek penelitian terus kita tinggalkan saja. Tapi tetap kita harus jaga komunikasi dan evaluasi secara berkelanjutan. Contoh tadi ya, dalam penelitian trauma anak misalkan, peneliti tidak boleh memaksa subjek membahas pengalaman yang menyakitkan. Ya, jadi perhatikan itu. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan penelitian justru malah membuat anak malah jadi mengingat kembali yang bersifat traumatis. Itu tidak boleh. Nah, berikutnya yaitu tentang kejujuran dalam pelaporan data. Kejujuran ini penting, begitu ya. Jadi yang namanya seorang peneliti itu kan harus bersifat ilmiah dan juga memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis dan juga apa yang disampaikan dalam publikasi. Sehingga dalam proses pengumpulan data, mohon data-datanya itu harus dikumpulkan dengan metodologi yang tepat dan konsisten. Jadi menggunakan data-data atau pengumpulan datanya harus dengan cara-cara metode yang ilmiah. Misalkan dengan menggunakan observasi, angket, kuesioner gitu ya. Kemudian setelah itu dikumpulkan data-data dengan cara yang tepat, kemudian dianalisis. Analisisnya pun harus dilakukan secara objektif tanpa bias pribadi. Ya, jadi realita-realita yang ada dalam masalah penelitian kita mohon untuk disampaikan seobjektif mungkin. Tidak ada unsur preferensi dari kita atau subjektivitas kita yang ditampilkan. Nah, baru kalau pada saat pelaporan hasilnya harus dilaporkan secara lengkap, termasuk yang tidak mendukung hipotesis.
Apabila kita mungkin ternyata hasil dari penelitian itu tidak sesuai dengan hipotesis kita, ya sampaikan apa adanya. Tidak boleh kita merubah hasil penelitian agar sesuai dengan hipotesis kita. Justru itu fatal, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Karena nanti akan berdampak pada penelitian-penelitian selanjutnya, gitu ya. Jadi akan bahaya dan akan merusak ilmu pengetahuan. Kemudian, contoh misalkan, jika suatu metode baru tidak lebih baik dari metode lama, tolong hasilnya tetap harus dilaporkan. Jadi penelitian itu bukan berarti kita harus sesuai dengan harapan kita. Justru apabila ada penelitian yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya justru itu temuan dari penelitian ilmiahnya atau temuan barunya. Dan memang itu hal yang harus disampaikan. Ya, jadi pastikan itu memang bersifat jujur begitu. Oke, berikutnya ada istilahnya yang disebut dengan fabrikasi dan falsifikasi data. Nah, dua istilah ini sangat dekat atau sangat sering kita temukan pada saat kita membahas tentang etika publikasi ilmiah. Yang pertama adalah fabrikasi. Fabrikasi ini bisa dikatakan bahwa kita membuat data palsu yang tidak dikumpulkan dari penelitian nyata. Nah, jadi data-datanya itu data penelitian itu tidak diambil dari memang subjek yang kita inginkan. Misalkan kita ingin meneliti tentang anak kelas rendah gitu ya, tapi kita ngambilnya dari anak yang kelas tinggi atau mungkin sekolah lain. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya memalsukan data. Dan ini adalah pelanggaran etika yang sangat serius. Jadi apa jadinya kalau kita data memang tidak sesuai dengan apa masalah kita, lalu kita gunakan, ya pasti hasilnya pun jadi tidak sesuai begitu ya. Jadi tidak menjawab dari permasalahan kita. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi sangat fatal apabila memang ini tetap kita lakukan. Jadi fabrikasi tolong perhatikan. Ya, yang berikutnya adalah falsifikasi. Nah, falsifikasi ini adalah contohnya mengubah atau memodifikasi data. Ya, jadi data sudah didapatkan, tapi mungkin karena data-datanya ini tidak sesuai dengan harapan kita atau mungkin ada kesulitan untuk mendapatkan data, sehingga data itu kita modifikasi, kita rubah sesuai dengan keinginan seorang peneliti. Itu tidak diperkenankan. Justru itu malah merusak integritas penelitian. Ya, jadi jangan sampai nanti kita mendapatkan data-data yang memang ya data-data sampah begitu ya. Kalau data sampah nanti hasilnya pun akan sampah. Ya. Contoh misalkan, jika hasil tidak sesuai dengan harapan, data tidak boleh diubah agar terlihat mendukung hipotesis. Nah, jadi sampaikan apa yang sebenarnya terjadi, sampaikan walaupun itu mungkin tidak sesuai ya, tidak mendukung hipotesis. Jadi tolong untuk bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Nah, ini adalah salah satu istilah yang mungkin nanti Anda sering temukan pada saat mau akan karya tulis ilmiah atau publikasi. Jadi plagiarisme adalah tindakan menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Jadi plagiarisme itu kayak kita menyontek atau mungkin menduplikasi karya orang lain tanpa kita menyebutkan sumbernya dari siapa. Itu tidak diperbolehkan. Atau meng-copy paste dengan serampangan ya, dengan sembrono begitu ya, tanpa kita menghargai dari hasil karya orang lain. Itu tidak boleh. Pencegahan, gunakan kutipan dan referensi yang benar sesuai dengan gaya penulisan ilmiah. Jadi untuk menghindari plagiarisme ini, pastikan bahwa pada saat kita akan mengutip, akan menggunakan referensi, itu harus dengan cara-cara yang sesuai. Misalkan kita menggunakan gaya penulisan APA gitu ya, kemudian menggunakan misalkan kita menggunakan reference manager kayak Mendeley, Zotero ataupun yang lainnya, itu bisa memudahkan kita untuk menuliskan gaya penulisan referensi dengan baik. Contoh misalkan, jika kita menggunakan teori dari buku Creswell, harus ditulis menurut Creswell tahun 2018 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk menghindari plagiarisme. Ya, jadi kita bisa menggunakan cara-cara pengutipan dengan benar, dengan baik. Adapun nanti mungkin kutipannya secara langsung ataupun tidak langsung, itu bisa nanti kita sesuaikan. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan penyebutan kontribusi penulis. Pastikan pada saat kita mengutip atau menyadur tulisan dari orang lain, harus kita akuin bahwa itu kontributornya harus diakuin. Ya, harus ada penulisan namanya, harus jelas pada saat kita menuliskan kutipannya, dan harus tertuang dalam bibliografi atau daftar pustaka. Harus transparan, jelaskan peran masing-masing, harus jelas. Ya, jadi kalau
kalau Anda mungkin melakukan penelitiannya itu berdua orang atau 3 orang, jelaskan peran dari penulis pertama, penulis kedua, ketiga seperti apa. Ya, tugasnya apa, itu harus jelas. Kalau sendirian bagaimana? Ya berarti kalau sendirian kan memang ya tugas Anda dari awal sampai akhir ya sendirian begitu ya. Harus adil, urutkan penulis mencerminkan kontribusi. Biasanya kalau kalian melihat dari beberapa jurnal ilmiah, penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga. Nah, biasanya penulis pertama itu adalah yang memiliki kontribusi yang paling besar. Karena yang mencetuskan suatu masalah sampai kepada nanti mungkin analisis datanya seperti apa. Begitu ya. Jadi pastikan urutan penulis ini mencerminkan kontribusi. Dan terakhir yang keempat, pastikan harus integritas. Jadi hindari penulis kehormatan, itu nggak boleh. Misalkan pakai gelar begitu ya di judul abstraknya itu, jadi profesor, doktor, itu nggak boleh. Ya, jadi cukup namanya saja. Nah, berikutnya ada istilah yang disebut dengan conflict of interest atau konflik kepentingan. Apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan ini sama istilahnya adalah situasi di mana kepentingan pribadi atau institusi dapat mempengaruhi objektivitas penelitian. Jadi tidak boleh. Ya, jadi karena kita mungkin dekat dengan subjek penelitian atau lokasi penelitian, maka itu akan mengurangi objektivitasnya. Jadi akan merubah datanya, mungkin akan ada ya ketidakenakan dari kita mungkin gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi yang kita sampaikan. Jadi tidak objektif ya. Jadi subjektivitasnya tinggi. Jadi transparansinya harus diperhatikan. Peneliti harus menyatakan semua potensi konflik kepentingan. Jadi adapun kalau memang tetap kita tidak bisa merubah dari subjek penelitiannya atau lokasi penelitiannya, sudah sampaikan ya. Apa potensi-potensi dari konflik kepentingan itu yang terjadi. Misalkan Anda meneliti di kelas Anda sendiri gitu ya. Nah, jelaskan bahwa ini adalah kelas yang saya pegang sendiri, ya mungkin akan terjadi konflik kepentingan. Salah satunya adalah ini. Begitu ya. Jadi jelaskan itu ya. Jadi jelaskan walaupun ada konflik kepentingan, tapi kita atau seorang pembaca hasil penelitian Anda harus tahu itu. Mitigasi, pencegahan, langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi dampak konflik kepentingan. Jadi kalaupun memang kita ingin mengurangi konflik of interest, ya kita bisa nanti minta tolong. Jadi yang observernya itu mungkin kalau masalah di kelas kita ya, yang observernya itu mungkin bukan guru kita atau kita sendiri, tapi kita minta tolong dari guru lain atau teman lain ya, biar tetap kita menjaga objektivitasnya. Ya mungkin kalau kita menilai anak kita sendiri atau mungkin kita menilai siswa kita sendiri, itu kan mungkin akan ada perasaan-perasaan yang mungkin secara emosional itu kan akan mempengaruhi hasil begitu ya. Jadi tidak seobjektif yang orang lain yang mungkin nggak ada konflik kepentingan, begitu maksudnya. Contoh misalkan ya, pengembangan metode belajar yang meneliti efektivitas metodenya sendiri harus menyatakan konflik. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mau meneliti tentang metode pembelajaran, nah metode pembelajarannya memang dilakukan di kelas sendiri. Nah, itu pastikan bahwa tidak ada unsur konflik of interest. Jadi pastikan bahwa kita ya harus menyatakan juga konfliknya apa. Jadi jangan sampai nanti kita tidak menuliskan itu. Nah, ini adalah resumenya. Ini adalah resume yang terkait dengan publikasi ilmiah ya. Jadi ini jenis-jenis pelanggaran etika penelitian. Tadi ada plagiarisme, ada fabrikasi, ada falsifikasi. Tadi kalau plagiarisme itu adalah menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Tadi plagiarisme ya. Contoh, menyalin paragraf dari jurnal tanpa referensi. Jadi copy paste saja satu paragraf begitu ya. Itu tidak boleh. Atau plagiarisme namanya. Ada yang disebut dengan fabrikasi. Kalau fabrikasi ini adalah dia ngebuat data yang tidak ada. Ya, jadi datanya dibikin-bikin, direkayasa sedemikian rupa, dibuat manual. Ya, jadi merekayasa hasil eksperimen tanpa penelitian, ini nggak boleh. Ya, jadi kita belum melakukan penelitian, kita belum turun ke lapangan, tapi kita sudah mendapatkan data itu nggak boleh. Itu pelanggaran etika yang serius. Yang berikutnya adalah falsifikasi. Falsifikasi dia adalah mengubah atau memanipulasi data. Mengubah hasil survei agar mendukung hipotesis, contohnya itu tidak diperbolehkan. Jadi sampaikan A, dapatnya A, ya sampaikan A, dapatnya B, sampaikan B, seperti itu. Jadi tidak boleh falsifikasi data. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan pelanggaran etika lanjutan. Nah, 3 jenis pelanggaran etika lainnya yang harus dihindari, contoh, autoplagiarisme. Jadi dia menggunakan kembali karya sendiri untuk penelitian yang lain. Itu tidak boleh.
Jadi kita sudah melakukan penelitian, kemudian kita mereduplikasi dari penelitian itu, ya, ngambil karya sendiri, itu namanya autoplagiarisme, itu nggak boleh. Ya, pelanggaran privasi atau mengungkapkan data-data subjek tanpa izin itu pun tidak diperkenankan. Ya, jadi kebocoran data kayak data-data NIK, data-data nomor HP, mungkin ya, atau mungkin data-data diri yang lain, ya, itu tidak diperbolehkan. Nama lengkap, alamat itu mohon dianonimkan saja. Dan konflik kepentingan yang tidak dinyatakan. Nah, jadi pastikan ya, informed consent atau konflik kepentingan itu tolong dituliskan, ya. Beri penjelasan pada mungkin kesimpulan ataupun mungkin pada saat hasil analisis datanya. Apabila etika tersebut tidak diperhatikan, maka akan ada dampak-dampak pelanggarannya. Contoh, misalkan bisa dampak secara individu, yaitu kehilangan kredibilitas dan reputasi akademik. Jadi kalau orang sudah tidak jujur begitu ya, atau seorang sudah memanipulasi, itu mungkin ya, bukan mungkin lagi ya, pasti akan tidak dipercayai kembali terhadap apa yang sudah dilakukan seorang peneliti tersebut. Reputasi akademiknya menjadi tercoreng, atau mungkin bahkan ya tadi akan dikenakan sanksi secara akademik. Sebagai dampak institusi, menurunnya kepercayaan terhadap lembaga penelitian. Ini juga sama ya, jadi lembaga tersebut akan di-ban atau akan menjadi lembaga yang mungkin tidak kredibel ya, misalkan kayak perguruan tinggi atau mungkin lembaga-lembaga lain ya yang memang berfokus pada penelitian, itu akan menurun kepercayaannya. Dan dampak pada masyarakat, ini nanti akan menyebarkan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Jadi apabila kita memanipulasi data, ya tentunya data yang disampaikan ke masyarakat itu tidak akurat. Jadi masyarakat akan tersesatkan dengan hasil penelitian yang palsu begitu ya, sehingga nanti akan berdampak pada kebijakan-kebijakan atau mungkin hal-hal yang lain. Itu tidak boleh. Nah, dampak terhadap ilmu pengetahuan tentunya akan terhambatnya kemajuan ilmu pengetahuan yang berbasis bukti. Karena ilmu pengetahuan itu adalah yang bersifatnya empiris, harus bisa dibuktikan, harus dibuktikan secara realitas. Apabila buktinya tidak ada, dipalsukan, ya bagaimana untuk kita bisa mengembangkan suatu ilmu pengetahuan? Pasti akan kacau seperti itu ya, akan merusak sebuah ilmu pengetahuan. Dan terakhir, bahwa pada saat kita membahas tentang etika penelitian, kesimpulannya adalah junjung tinggi etika penelitian. Jadi prinsip dasarnya harus jujur, berintegritas, dan menghormati terhadap subjek penelitian. Itu prinsip fundamentalnya. Kemudian pada saat kita melakukan tahapan penelitian, etika harus diterapkan pada saat kita mengambil data, pada saat kita menganalisis data, sampai kepada mempublikasikan. Itu pun harus jujur begitu ya, harus menjunjung tinggi etika penelitian. Dan terakhir, ada 6 jenis pelanggaran, yaitu adalah plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, autoplagiarisme, pelanggaran privasi, dan konflik of interest atau konflik kepentingan. Itu adalah simpulan untuk topik minggu kita kali ini ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya dan bisa menerapkan etika penelitian ini agar Anda menjadi seorang peneliti yang jujur, peneliti yang integritas, dan peneliti yang bisa terus mengembangkan ilmu pengetahuan masing-masing. Terima kasih, itu ya mungkin untuk minggu kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.